Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah masuk bab 3, yaitu teks cerpen. Baik, agar pembelajaran kita lebih barokah, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, teks cerpen. Kira-kira apa pentingnya teks cerpen untuk kita pelajari ya? Ya, teks cerpen itu adalah sastra ya anak-anak. Dan sejak zaman dahulu kita, leluhur kita gitu ya, mengajarkan moral kepada anak-anaknya melalui teks cerpen. Karena itu kelak kita sebagai pendidik atas anak-anak kita harus bisa bercerita, harus pandai bercerita. Untuk itulah kenapa kita perlu belajar teks cerpen. Baik anak-anak, teks cerpen ini ada 3 subbab ya yang akan kita bahas, yaitu unsur-unsur cerpen, terus kemudian struktur teks cerpen ya. Dalam hal ini sama dengan alur ya, alur cerita seperti pengenalan, konflik, klimaks, penyelesaian, itu strukturnya nanti ya. Terus berikutnya yang ketiga adalah unsur kebahasaan teks cerpen. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas unsur-unsur teks cerpen. Baik, langsung saja kita mulai. Unsur yang pertama yaitu tema anak-anak. Tema adalah permasalahan yang menjadi inti cerita. Gampangannya, jawaban atas pertanyaan apa yang diceritakan pada cerita tersebut. Itu adalah tema. Berikutnya, bagian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu orang, binatang, atau benda yang diceritakan dalam cerita tersebut ya. Jadi tokoh orang itu biasanya pada cerpen, novel, novelet seperti itu ya. Terus binatang ini biasanya adalah tokoh pada fabel seperti itu ya. Dongeng juga ada seperti itu ya. Terus kemudian benda ini biasanya adalah tokoh yang muncul pada cerita fantasi seperti itu ya. Nah, kalau benda ini biasanya dipersonifikasikan ya. Dipersonifikasikan itu digambarkan seperti orang yang bisa bicara dan berinteraksi seperti itu ya. Jadi itu. Jadi tokoh itu bisa berupa orang, binatang, atau benda. Tokoh adalah pelaku cerita itu sendiri gitu. Dan penokohan adalah watak atau karakter tokoh dalam cerita tersebut. Berikutnya unsur yang ketiga adalah latar anak-anak. Jadi latar di sini adalah penggambaran anak-anak. Jadi penggambaran tempat, waktu, situasi ataupun sosial seperti itu ya. Latar tempat misalnya cerita itu sedang terjadi di mana gitu ya. Apakah terjadi di sekolahkah, apakah terjadi di sawahkah seperti itu ya, ataukah terjadi di lapangan seperti itu. Terus kemudian latar waktu itu misalnya adalah latar kapan peristiwa cerita itu terjadi gitu. Entah itu pagi, siang, sore, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, atau ketika berangkat sekolah seperti itu. Jadi intinya waktu kapan terjadinya cerita tersebut. Terus kemudian juga ada latar situasi anak-anak. Situasi di sini misalnya apakah situasinya sedang genting dalam suasana perang seperti itu ya, ataukah situasi yang menggembirakan seperti itu ya, ataukah situasi yang tegang atau menyeramkan seperti itu ya. Itu latar situasi. Terus kemudian latar sosial ya, di sini tokoh digambarkan sebagai
siapa di sini, apakah orang kaya, apakah orang miskin, apakah dia seorang pelajar, apakah dia seorang guru, ataukah dia seorang petani, ataukah dia seorang aparat pemerintah. Jadi dia sebagai apa di dalam lingkungan sesama manusia, seperti itu ya. Jadi itu latar sosial. Berikutnya unsur yang keempat adalah alur anak-anak. Ya. Alur di sini yang dimaksud di sini adalah alur berdasarkan jalinan waktu ya. Penataan jalinan peristiwa seperti itu. Jadi jalinan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Jadi berdasarkan urutan penataan peristiwa cerita terdiri atas 3 ya. Jadi ada alur maju. Terus kemudian ada alur kilas balik yaitu flashback. Terus kemudian ada alur campuran anak-anak. Nah, alur campurannya adalah alur maju dan alur kilas balik yang dicampur seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya kita akan membahas cerita. Kali ini kita akan membahas teorinya dulu. Berikutnya amanat anak-anak. Ini saya lewati dulu ya karena panjang. Berikutnya adalah amanat. Jadi amanat ini adalah pesan moral dalam cerita anak-anak. Jadi cerita itu mengajarkan apa dalam ceritanya. Jadi ruh dari sebuah karya sastra itu ada di sini, ada di amanatnya ini. Karena memang fungsi awalnya cerita itu adalah mengajarkan moral. Karena itu pesan moral itu adalah ruh dari sebuah cerpen. Berikutnya sudut pandang anak-anak. Nah, sudut pandang ini ada 4 ya, yaitu orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga terbatas, orang ketiga serba tahu, dan campuran. Nah, campuran ini sebagaimana yang kalian tebak barangkali ya. Ya betul, ini adalah campuran dari sudut pandang orang pertama dan orang ketiga ya. Jadi sudut pandang campuran ini ada karena tidak menutup kemungkinan adanya kreativitas dari para pengarang seperti itu ya. Karena sebenarnya sudut pandang itu cuma ada 4 ini seperti itu. Karena ada kreativitas ya, nggak menutup kemungkinan ada sudut pandang tambahan seperti yang lain yang mungkin campuran dari keempat sudut pandang ini seperti itu ya. Sudut pandang orang pertama pelaku utama adalah sudut pandang yang dalam teks cerpen itu menggunakan tokoh aku atau saya anak-anak. Jadi ada tokoh aku atau saya, dan tokoh aku atau saya tersebut menjadi pelaku utama. Nah, di sini ada contoh anak-anak, bisa kalian baca ya. Nah, tokoh aku pada cerita ini ya menceritakan dirinya sendiri ya, yang dia terburu-buru harus segera mengumpulkan laporan seperti itu ya. Jadi pada contoh ini dia menceritakan dirinya sendiri karena memang tokohnya ya dia itu ya. Jadi aku di sini hadir untuk menceritakan dirinya sendiri ya. Karena memang dia tokoh utamanya. Nah, kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan ini berbeda ya. Jadi sama, ada tokoh aku sama. Cuman tokoh aku di sini menceritakan cerita yang ditokohi orang lain. Tokoh aku di sini hadir untuk menceritakan tokoh utama yang ditokohi orang lain, bukan aku di sini seperti itu. Nah, ini contohnya ini. Nah, jadi tokoh aku juga ada dalam cerita. Tapi dalam cerita itu aku bukan tokoh utamanya, karena aku ternyata menceritakan orang lain seperti itu. Jadi yang paling banyak diceritakan itu bukan akunya, tapi tokoh orang lainnya itu seperti itu. Walaupun ada tokoh aku di situ, tapi porsi paling banyak yang diceritakan itu orang lain seperti itu. Jadi itu contoh sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, berbeda dengan sudut pandang orang pertama yang menggunakan tokoh aku, sudut pandang orang ketiga ini tidak menggunakan
tokoh aku, nggak ada tokoh aku di situ kecuali dalam dialog ya. Jadi nggak ada tokoh aku, jadi sudut pandangnya itu orang ketiga, dia atau nama seperti itu. Nah, pada sudut pandang orang ketiga serba tahu ini, pengarang memposisikan dirinya sebagai orang yang serba tahu, ngerti segalanya, termasuk apa yang tidak bisa didengar dan terlihat pun diceritakan sama dia, diceritakan oleh pengarang seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia juga tak akan rugi karena aku. Nah, ini justifikasi langsung nih, karena memang serba tahu kan gitu ya. Terus memang dia sosok introvert. Nah, ini jadi pengarang itu tahu kalau dia itu introvert, jadi langsung diceritakan aja memang dia sosok introvert gitu. Terus juga kemudian ada walaupun saudaranya yang datang berkunjung, dia tidak bakal menyukainya. Jadi seolah-olah pengarang ini tahu si tokoh ini seperti apa dan bagaimana seperti itu. Langsung diceritakan. Ini namanya serba tahu. Berbeda dengan sudut pandang berikutnya, yaitu sudut pandang orang ketiga pengamat, yang biasa dikenal dengan istilah lain yaitu sudut pandang orang ketiga terbatas seperti itu. Mengapa disebut orang ketiga pengamat? Karena pada sudut pandang ini pengarangnya itu lebih lebih kreatif ya, lebih kreatif ya. Jadi kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu ini pokoknya asal nulis, karena dia seolah dia ngerti tokoh itu siapa dan seperti apa. Tapi kalau di sini pengarangnya itu lebih cerdas, menggambarkan watak melalui apa yang dilihat dan didengar seperti itu. Jadi si pencerita itu mendeskripsikan watak seorang tokoh seperti itu, dengan menggambarkan sesuatu yang bisa kita lihat dan sesuatu yang bisa kita dengar, sehingga kita menyimpulkan sendiri watak tokoh itu bagaimana seperti itu. Terus kemudian ketika tokoh itu ada di dalam kamar itu ngapain seperti itu, si pengarang akan menggambarkan melalui apa yang bisa didengar di luar, sehingga kita bisa menebak apa yang terjadi di dalam seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh ya. Sepertinya ia juga sakit. Nah, ini enggak langsung dijustifikasi seperti itu, tapi kita diajak untuk melihat dulu. Kalau dilihat dari raut mukanya, tak hanya itu yang ia rasakan, tapi sepertinya ia juga sakit. Jadi pengarang itu mengajak kita untuk menerjemahkan dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan seperti itu ya, dari cerita tersebut. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat dan rambutnya kusut berminyak seperti 1 minggu tidak terbasuh air. Nah, ini pengarang tidak langsung menjustifikasi si fulan sudah tidak mandi selama 1 minggu, enggak seperti itu ya. Tapi kita diajak untuk menerjemahkan dari apa yang terlihat dari tokoh, apa yang terdengar dari tokoh, terus kemudian dari situ apa yang bisa kita simpulkan kan seperti itu ya. Nah, perbedaan sudut pandang orang ketiga serba tahu dan terbatas itu ini anak-anak, supaya lebih paham ya, supaya lebih jelas Ustaz buat perbandingan. Contoh yang atas, sepulang sekolah wajah Santi tampak sembab. Tanpa mengucap salam, ia langsung masuk kamar dan membanting pintu. Dari dalam kamar Santi terdengar suara tangisan terseduh-seduh. Nah, jadi di contoh yang atas ini pengarang menceritakan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ini namanya sudut pandang terbatas atau sudut pandang pengamat, orang ketiga terbatas atau orang ketiga pengamat seperti itu ya. Jadi pengarang tidak langsung menceritakan Santi kenapa sih, enggak, karena memang tidak tahu kan seperti itu ya, tidak tahu, pokoknya diceritakan apa yang dilihat dan didengar. Nah, kalau yang di bawah ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu ya. Sepulang sekolah Santi sedih. Nah, ini pengarang tahu hatinya bagaimana, pengarang tahu isi hatinya bagaimana. Ia kecewa dengan nilai matematikanya yang tidak sempurna. Nah, ini pengarang tahu apa yang terjadi sebelumnya, padahal ini kan nggak bisa dilihat kan seperti itu.
yang langsung mengunci diri dalam kamar dan menangis di sana, seolah-olah pengarang ini bisa melihat apa yang terjadi di dalam kamar seperti itu ya. Jadi ini perbedaan antara sudut pandang orang ketiga terbatas dan orang ketiga serba tahu. Nah, baik, insya Allah itu anak-anak, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan Ustadz. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.